Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Saudara sekalian, kita lanjutkan pelajaran di bulan Ramadan ini, yaitu membacakan ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui. Dan kita sudah sampai pada kelompok ayat yang keempat kalau enggak salah. Ketiga ya. Kelompok ayat yang ketiga yang perlu diketahui segera oleh kita semuanya ya, karena di hari-hari lain, di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan, banyak di antara kita yang enggak sempat ngaji apa enggak mau ngaji. Kita sampai kelompok ayat yang keempat, bukan yang ketiga ya, yaitu kelompok ayat yang kesimpulannya ini saya yang nulis ini. Jadi kesimpulan dari kelompok ayat ini adalah bahwa keyakinan itu tidak berdasarkan angan-angan, tetapi berdasarkan keterangan atau penjelasan dari Allah sendiri. Ya, apa maksudnya? Mari kita lihat kumpulan ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Wa qalatil yahudu laysatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim fallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, makna dari ketiga ayat ini adalah wa qalu, dan mereka berkata. Mereka siapa? Nanti dilihat di dalam tafsir. Dan mereka berkata, la yadkhulal jannah, lan tidak akan, yadkhula masuk, al jannata surga, illa kecuali man orang yang, atau barang siapa yang, atau siapa saja yang kana dia adalah hudan orang Yahudi, atau Nasoro dia orang Nasoro, Nasrani. Dan mereka berkata, Muhammad tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau orang Nasrani. Allah bilang, Allah berkomentar, tilka itu adalah amaniyuhum, angan-angan mereka saja Muhammad.
Kul, katakanlah kepada mereka yang berkata seperti itu Muhammad, bahwa hanya orang Yahudi saja yang akan masuk surga, hanya orang Nasrani saja yang akan masuk surga. Katakan kepada mereka, kata Allah kepada Nabi kita, katakan apa? Hatu, datangkanlah, kemarikanlah, kesinikanlah gitu. Burhanakum, alasan kalian atau bukti kalian. Alasannya apa? Buktinya apa? Bahwa hanya kalian yang masuk surga. In kuntum, jika adalah kalian shadiqina, orang-orang yang benar. Ini ayat ini menurut terjemah Kementerian Agama juga kurang lebih juga seperti itu. Ada di halaman berapa di Quran itu, Pak? 17. Ini terjemahan Al-Quran Kementerian Agama. Kalau tadi kan aku yang menerjemahkan. Nah sekarang terjemahan Kementerian Agama ayat 111 ini. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Itu maksudnya, dan mereka orang Yahudi dan Nasrani berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Allah bilang tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu. Hatu burhanakum diartikan oleh Kementerian Agama, tunjukkan bukti kebenaranmu. In kuntum shadiqin, jika kamu orang yang benar. Itu ayat 111 surat Al-Baqarah. Lalu kita ke ayat yang berikutnya, ayat 112. Setelah Allah memberitakan kepada Nabi kita, dan ayat ini juga diberitakan kepada kita semuanya, sampai hari ini manusia bisa membaca ayat ini, sudah tertulis ya, sejak 1400 tahun lebih yang lalu. Pada ayat berikutnya Allah berfirman, bala, bahkan itu maksudnya bahkan yang benar, man aslama wajhahu lillah, man barang siapa atau siapa saja yang aslama, dia telah menyerahkan wajhahu, dirinya. Disebut wajhahu, wajahnya, maksudnya dirinya. Barang siapa yang telah menyerahkan dirinya lillahi, kepada Allah. Yang dimaksud dengan menyerahkan dirinya kepada Allah itu bagaimana? Itu perlu tafsir, perlu penjelasan dari kitab-kitab tafsir. Bahkan yang benar, barang siapa yang telah menyerahkan dirinya kepada Allah, wa huwa muhsin, dan dia orang yang berbuat baik, falahu, maka untuk dia ajruhu, balasannya, ganjarannya, inda rabbih, di hadapan Tuhannya, di hadapan pemeliharanya atau Robnya. Wala khaufun, dan tidak ada rasa takut, alaihim, atas mereka, wala, dan tidak, hum, mereka, yahzanun, akan bersedih. Ini ayat 112. Kementerian Agama mengartikannya seperti ini. Balaman aslama, bala diartikan tidak benar itu kata orang Yahudi dan orang Nasoro itu yang bilang bahwa hanya mereka saja yang masuk surga, hanya orang Yahudi dan orang Nasrani saja yang masuk surga. Allah bilang apa? Tidak. Itu bala diartikan tidak. Itu Kementerian Agama mengartikannya begitu. Bala man aslama wajhahu lillah, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kata sepenuhnya ini tambahan, ini enggak ada dalam teks aslinya Al-Quran, enggak ada.
Bala bahkan atau akan tetapi atau diartikan tadi tidak gitu. Man aslama siapa yang telah menyerahkan ya wajhahu dirinya lillahi kepada Allah. Gitu saja terjemahannya, tapi di sini dikasih tafsirnya. Barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Jadi aslama wajhahu lillah itu menyerahkan diri kepada Allah, itu maksudnya ya menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah saja. Itu penerjemahannya ya. Maksudnya apa, tafsirnya apa, penjelasannya apa nanti di dalam tafsir ya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin ya, dan dia berbuat baik, falahu ajruhu, dia mendapat pahala, falahu ajruhu inda rabbih, maka untuk dia pahala atau dia mendapat pahala inda rabbih, di sisi Tuhannya. Nah ini yang guru saya enggak suka menerjemahkan Al-Quran indah diartikan dengan di sisi. Di sisi itu kalau kita ini ada orang ya, saya di sisi saya kan di kanan saya atau di kiri saya, itu enggak pas ya. Dari segi bahasa enggak apa-apa, bener, tapi dari segi makna ya, dari segi makna ayat enggak cocok ya. Di sisi Allah itu para malaikat al-muqarrabun. Kalau kita manusia itu bukan di sisi Allah, di hadapan Allah ya. Bala man aslamu wajhahu lillahi falahu ajruhu, maka untuk dia atau dia mendapat pahala di hadapan Tuhannya. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada rasa takut pada mereka. Walahum yahzanun, dan mereka tidak bersedih hati. Ini terjemahnya. Nah, sekarang kita lihat apa penjelasannya atau tafsir dari kedua ayat ini. Mari kita lihat sama-sama. Jangan mengantuk walaupun ini hari nyaman untuk tidur, hari mendung ya, habis makan sahur perut kenyang. Sudah, kita lihat ayat 111 tafsirnya ya. Ini dari tafsir Ibnu Abbas ini. Wa qalu, dan mereka telah berkata, mereka siapa? Yakni al-Yahud. Mereka al-Yahudu, yakni orang Yahudi. Mereka orang Yahudi berkata, la yadkhulal jannata illa man kana huda. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia adalah Yahudi. Ya, maksudnya illa kecuali man mata, orang yang mati alal Yahudiyah, di atas agama Yahudi, bizamihim, dengan persangkaan mereka. Itu persangkaan orang Yahudi, bahwa orang Yahudi saja yang bisa masuk surga. Allah bilang itu amaniyuhum, tilka amanihum ya. Au nasara wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara, dan mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali mereka orang yang dia adalah Yahudi atau Nasrani ya. Wa kadzalika, dan begitu juga kata Ibnu Abbas, qala telah berkata an-nasara, orang-orang Nasara. Orang Nasrani juga begitu keyakinannya. Yang bisa masuk surga cuma orang Nasrani, orang yang beriman kepada Yesus Kristus yang bisa masuk surga. Yang tidak beriman kepada Yesus ya tidak akan bisa masuk surga. Itu keyakinan orang Nasrani. Keyakinan orang Yahudi juga begitu, enggak bisa masuk surga kecuali harus Yahudi dia. Kalau enggak Yahudi enggak bisa. Berarti kalau menurut orang Yahudi, orang Nasrani tidak bisa masuk surga. Menurut orang Nasrani, orang Yahudi juga enggak bisa masuk surga. Gitu. Allah jawab omongan ini. Tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan mereka. Amaniyuhum maksudnya taman nihim, angan-angan mereka. Ai, yaitu maksudnya taman nau, mereka berangan-angan Allah, terhadap Allah atau kepada Allah. Malaisa, sesuatu dengan angan-angan apa yang tidak ada fi kitabihim, dalam kitab mereka.
Dari dalam kitab Taurat maupun dalam kitab Injil tidak ada tertulis bahwa hanya orang Yahudi yang bisa masuk surga. Dalam kitab Taurat tidak ada, dalam kitab Injil pun tidak ada ayat yang berbunyi bahwa hanya orang Nasrani yang akan masuk surga. Tidak ada. Kitab Tauratnya Nabi Musa loh ya, kitab Injilnya Nabi Isa. Bukan Injil yang sekarang, kan Injil sekarang ada 4 macam itu. Ada Injil Markus, Injil Yahya, Injil Lukas, Injil Matius ya. Itu lain, itu bukan Injilnya Nabi Isa Al-Masih. Injil Nabi Isa Al-Masih enggak tahu di mana sekarang. Lalu Allah bilang, "Kul katakanlah ya Muhammadu wahai Muhammad." Ini li kilal fariqo ini kepada kedua al-fariqo ini, dua kelompok itu. Katakanlah kepada kedua kelompok itu Muhammad, jadi kelompok orang Yahudi dan orang Nasoro tadi. Katakan bagaimana? Hatu burhanakum, datangkanlah bukti kebenaran kalian, hujah kalian, alasan kalian. Ya, burhanakum yakni maksudnya hujjatakum. Datangkanlah hujah kalian min kitabikum, dari kitab kalian. Mana dalam kitab Taurat? Dulu Nabi dulu pernah tanya langsung kepada pendeta Yahudi, orang Yahudi, coba mana dalam kitab Taurat yang kamu pegang itu, yang menerangkan bahwa hanya kamu yang orang Yahudi, kamu saja yang masuk surga. Mana ayatnya? Disuruh tunjukkan. Nabi kita tidak menyuruh mereka membacakan, menunjukkan, kemudian Nabi membaca sendiri. Tidak, beliau Nabi kan nggak bisa membaca. Beliau menyuruh Abu Thalib, Ali bin Abi Thalib, Ali, coba kamu baca, benar nggak itu? Gitu. Mereka nggak bisa nunjukkan. Pendeta-pendeta Yahudi dulu. Ya, makanya Allah berfirman, datangkanlah alasan kalian, ya, in kuntum shadiqin, jika adalah kalian orang-orang yang benar fi maqalatikum, di dalam omongan kalian, di dalam makalah kalian. Makalah itu ya omongan. Kalau di pondoknya Mas Huda, makalah itu tulisan yang harus dibuat oleh setiap santri untuk lulus dari pondok, bikin makalah. Ya sudah, ini tafsir Ibnu Abbas. Sekarang kita lihat tafsir Jalalain yang terkenal di Indonesia di kalangan para ulama Nahdiyin. Ya, para ulama Nahdiyin itu pegangannya ini kitab Jalalain ini. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana huda, dan mereka telah berkata tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia adalah Yahudi. Dalam tafsir Jalalain tidak dikatakan apa-apa, cuma beliau menerangkan hudan itu, kata hudan itu jam'u haidun, jam'u haidin, bentuk kata jamak dari isim mufrad atau kata tunggal haidun. Kalau satu haidun, kalau banyak hudan gitu. Au nasoro, atau orang Nasoro, ya, atau orang Nasrani, maksudnya qala dzalika, telah berkata seperti itu Yahudul Madinati, orang Yahudi Madinah, wa Nasoro, dan orang Nasoro Najron, orang Nasoro yang berasal dari daerah yang bernama Najron. Lama ketika tanadharu, mereka munadharoh, mereka saling berdiskusi. Itu baina yadayin nabiyyi, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam tafsir Jalalain dikatakan kejadian ini, kata-kata mereka yang direkam oleh Allah dan diwahyukan kepada Nabi kita, itu kejadiannya atau sebab nuzulnya itu orang Yahudi datang kepada Nabi. Orang Nasrani pun kepingin ketemu sama Nabi Muhammad SAW di Madinah. Pengen ketemu, bicara tentang ajaran Nabi Muhammad SAW itu kayak apa sih? Apakah sama dengan ajaran yang ada dalam Injil? Apakah sama dengan ajaran yang ada dalam kitab Taurat? Itu pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani semuanya datang menemui Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di hadapan Nabi itulah orang Yahudi mengatakan seperti itu. La yadkhulal jannata illa man kana hudan. Orang Nasrani juga mengatakan la yadkhulal jannata illa man kana nasara. Itu. Nah, lalu Allah menyuruh Nabi, kul, katakanlah Muhammad, hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya. Jadi di hadapan Nabi SAW, yaitu qalat,
Qalal Yahudu, telah berkata orang Yahudi, la yadkhuluha, tidak akan memasukinya, tidak akan memasuki surga illal Yahudu, kecuali orang Yahudi. Illal Yahuda, Yahuda apa Yahudu gitu? Bangun sekolah ngajar. Mas Huda, diwaca Yahuda apa Yahudu iki? La ilaha illallahu. Jadi la ilaha illallahu, kalau kita mengambilnya ke sana ya ini dibaca illal yahudu. Tapi kadang-kadang ini bisa di belakang ilah juga bisa diganti baca nasab, mansub juga bisa ya. Wis namanya yang benar itu ahli nahu yang menerangkan. Pokoknya yang saya terangkan itu tidak salah. Mungkin saya bacanya salah ya, enggak pas dengan kaidah tata cara membaca yang baik dan benar, tapi yang penting tidak salah maknanya ya. Tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi. Wa qalan Nasara, dan telah berkata orang Nasara, la yadkhulaha, tidak akan memasukinya illan Nasara, kecuali orang Nasara. Oh berarti sini al Yahud, ilal Yahuda ya. Kalau bilang apa? Tilka itu apa? Al qaulatu, itu perkataan itu, yakni perkataan orang Yahudi bahwa yang masuk surga hanya orang Yahudi, dan perkataan orang Nasrani bahwa yang masuk surga hanya orang Nasrani. Itu kata Allah, amaniyuhum, adalah angan-angan mereka. Angan-angan mereka maksudnya syahwatuhumul batilah, keinginan mereka yang batil. Jadi itu hanya keinginan Anda angan-angan saja. Angan-angan itu sesuatu keinginan yang belum jadi kenyataan. Masih angan-angan kok. Belum nyata ya, bukan kenyataan ya. Lalu Allah bilang, kul, katakanlah ya, maksudnya lahum, kepada mereka wahai Muhammad, hatu burhanakum, datangkanlah hujah kalian, alasan kalian, dalil kalian, bukti kebenaran kalian. Burhanakum diartikan hujjatakum, hujjah kalian ala dzalik, atas perkataan itu. Alasannya mana? Dalam Taurat dan Injil bahwa hanya orang Yahudi dan Nasrani saja yang masuk surga. Mana alasannya? Ayatnya mana? In kuntum shodiqin, jika kalian adalah orang-orang yang benar, fi, padanya, pada perkataan kalian. Nah kalau dalam tafsir yang lain, tafsir Ibnu Sam'an dikatakan qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, dan telah berkata mereka tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia adalah orang Yahudi atau dia adalah orang Nasrani. Takdiruhu, makna kalimat ini takdirnya, jadi kesimpulannya gitulah, takdirnya, ketetapannya. Itu maksud ayat ini, qalatil yahudu, telah berkata orang Yahudi, la yadkhulal jannata illa man kana yahudiyan, tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia adalah Yahudiyan, orang Yahudi. Wa qalatin nasara, dan telah berkata juga orang Nasrani, orang Nasara, la yadkhulal jannata, tidak akan masuk surga juga illa kecuali man kana, orang yang dia adalah Nasraniyan, orang Nasrani. Nah, fakhtasara ikhtisaron, maka ulama ini meringkas tafsirnya ini dengan ringkas. Lalu diterangkan oleh beliau, nazalat, turun al ayatu, ayat ini fi wafdi Najron, pada tamu dari daerah Najron. Dulu di sana, di Madinah atau di sekitar Madinah, saya nggak tahu persis. Saya nggak pernah nanya-nanya orang juga, nggak pernah nanya sama pembimbing haji atau umrohnya itu. Desa Najran itu di Madinah sebelah mananya? Ada yang pernah sampai ke sana? Desa Najran, tempat orang Nasrani tinggal zaman Nabi dulu, kampungnya orang Nasrani. Nah itu, ya kalau nanti sampean umroh, cari tempat-tempat bersejarah yang disebut dalam Al-Quran. Mana sih Najran sekarang kayak apa kampungnya? Dulu itu tempat perkampungannya orang-orang Nasrani kumpul di situ. Ya, telah turun ayat ini tentang tamu orang Najron, wa kanu, dan mereka orang-orang Najron tadi adalah Nasara, orang-orang Nasrani.
ijtama'u mereka telah berkumpul, telah ijtima' fi majlisi Rasulillah, di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendeta-pendeta Nasrani ini beberapa orang datang ke Masjid Nabawi, masuk ke dalam masjid orang Nasrani dan diterima oleh Nabi di masjid. Ini artinya orang Nasrani, orang beragama lain boleh masuk ke dalam masjid sini mendengarkan pengajian gini boleh. Kalau mau. Ya. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Apakah kita juga boleh datang ke gereja waktu mereka sedang mengadakan kebaktian, kita datang ke sana, apakah boleh? Tidak boleh. Tapi kalau orang Nasrani masuk ke masjid, boleh. Lo itu enggak adil, ya bene. Ya biar aja enggak adil, itu Allah yang bilang kok. Nabi yang ngajari. Mbak adil kan menurut kamu. Menurut Allah itu adil. Enggak paham? Ya sudah, enggak paham, biar aja enggak paham. Ya. Jadi mereka telah berkumpul di tempatnya, di majelisnya Rasulullah SAW. Terus bersama al-Yahud, ma'al Yahuda, bersama orang Yahudi juga. Ada pendeta-pendeta Yahudi di situ juga. Jadi pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani kumpul di masjidnya Nabi, kepengin berdiskusi tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Fatanaza'u, lalu mereka pun berselisih pendapat di situ. Wa kafara ba'duhum ba'don wa kaffara ba'duhum ba'don, dan mengkafirkanlah sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Maksudnya orang Yahudi mengatakan, kamu orang Nasrani kafir. Orang Nasrani balas juga, enggak, kamu orang Yahudi yang kafir, yang enggak mau beriman kepada Yesus, malah Yesus mau kamu salib. Itu. Ya, jadi saling mengkafirkan. Terus wa kadzdzaba ba'duhum ba'don, dan mendustakanlah sebagian mereka kepada sebagian yang lain. Karena antara pendeta Yahudi dan Nasrani berdebat, saling menyalahkan di hadapan Nabi, fa anzalallahu ta'ala, maka menurunkanlah Allah ta'ala yang maha tinggi hadhil ayati, ayat ini yang berbunyi tilka amaniyuhum, itulah angan-angan mereka, itu hanya angan-angan mereka, yakni tamanihimul batil, angan-angan mereka yang sesat, yang salah. Itu kata Allah. Kul, katakanlah, hatu burhanakum, datangkanlah alasan kalian. Maksudnya uktu, hatu artinya uktu, datangkanlah, bil hujjati burhanakum, maksudnya hujjah alama za'amtum, atas apa yang kalian sangka. Jadi kalian menyangka yang masuk surga cuma kalian, yang lainnya nggak bisa masuk surga. Itu datangkanlah, mana alasannya, hujjahnya mana. In kuntum shodikin, jika kalian adalah orang-orang yang benar. Lalu kesimpulan dari ayat 111 ini ditulis oleh ulama masa kini. Ini penulisnya ulama zaman sekarang. Maksud ayat 111 ini, wa qalat kullu ta'ifatin minal yahuda wan nasara, dan telah berkata setiap kelompok dari orang Yahudi dan orang Nasrani, innal jannata, sesungguhnya surga itu khosotan bihim, khusus pada mereka, khusus hanya pada mereka saja. Surga itu hanya untuk mereka saja. Faqala al-yahudu, maka berkatalah orang Yahudi, la yadkhuluha, tidak akan memasuki surga ila man kana yahudiyan, kecuali orang yang dia adalah Yahudi, ya. Waqala Nasara, dan berkata juga orang Nasrani, la yadkhulaha, tidak akan memasukinya, tidak akan memasuki surga ila, kecuali man kana nasraniyan, orang yang dia adalah Nasrani. Tilka amniyatuhum, tilka amniyatuhum, itu adalah angan-angan mereka al-batilah, yang sesat, atau wa auhamuhumul fasidah, itu waham mereka yang rusak. Waham itu ya ya sama dengan persangkaan lah, perasaan. Waham itu ya apa ya? Itu bahasa bahasa Arab. Sudah masuk dalam bahasa Indonesia tuh. Kalau dalam ilmu jiwa ada. Orang yang sakit jiwa itu dia suka berwaham, punya pendapat, aku ini nabi loh, aku ini. Nah, itu orang sakit jiwa itu. Kalau zaman sekarang ada orang bilang aku ini nabi, itu orang sakit jiwa, jangan didengar itu. Ya, karena lalu Allah bilang, kul, katakanlah ayuhan nabi, wahai nabi,
yakni raddan alaihim, Allah berfirman kepada Nabi untuk mengatakan sebagai penolakan kepada mereka, hatu hujjatakum, datangkanlah hujah kalian alama tazumuna, atas apa yang kalian sangka, in kuntum shodikin, jika memang adalah kalian orang-orang yang benar, haqqan, benar, fi dakwakum, dalam dakwaan kalian atau persangkaan kalian. Lalu bagaimana kalau Allah menyatakan bahwa perkataan orang Yahudi itu enggak benar, itu angan-angan saja, perkataan orang Nasoro juga enggak benar, itu hanya angan-angan mereka saja, lalu yang benar apa? Jangan kemana-mana, kita akan mulai lagi besok pagi insyaallah. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum, Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil